cinta Tuhan, ya engkau bergaul dengan Tuhan. Nah, orang kalau saling jatuh cinta, dia selalu ingin ketemu dengan orang yang dicintai. Pastikan malam ini pribadi yang kau cintai di atas semua yang kau cintai, yaitu pribadi Tuhan dulu. Kau cintai Yesus dulu, nomor satu Yesus. Baru kau cintai orang-orang di sekitar, ya, orang-orang di sekitarmu, saudaraku. Dengan iman Bapak Ibu akan membuat telinga saudara menjadi terlatih, ya, menjadi peka, menjadi saudaraku, menjadi orang yang begitu cepat menangkap apa menjadi suaranya Tuhan. Engkau bisa dengar. Orang berkata kepada saya, Pak, bagaimana cara untuk bisa memiliki telinga yang peka mendengar suara Tuhan? Saya katakan sederhana sekali. Miliki hati yang haus dan lapar akan orang kalau lapar dan haus. Amin. Orang seperti ini telinganya itu terlatih, saudaraku. Ya, terlatih untuk mendengar akan suara Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu malam hari ini kita pelajari, saudaraku, telinga yang terlatih itu terdapat di Kisah 7, ya. Ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Saya mencatat dari ayat-ayat ini, saudaraku, tentu ada Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ini ada sedikit terganggu ya masalah koneksi internet. Oke, saya coba untuk atur dia dulu supaya Bapak Ibu bisa menikmati firman Tuhan malam ini, ya. Oke. Nyanyi sama-sama, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Amin. Yesus menjadi segalanya bagi kita sekalian. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini, Kisah Rasul 7 ayat 31 sampai 33, semua kita akan menjumpai ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui apa, saudara-saudaraku? Telinga yang terlatih. Amin. Saudara, pegang telinga saudara, bilang malam ini Tuhan sedang melatih telingaku untuk mendengar suaranya. Amin. Amin, haleluya. Nah, kriteria orang-orang yang telinganya terlatih untuk mendengar suara Tuhan, siapakah dia, saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya. Kita lihat ya, ini kriterianya. Ya, silakan. Pertama, dia memiliki keingintahuan, ya. Keingintahuan tentang penglihatan itu yang membuat dia menjadi heran, saudaraku. Jadi ini orang yang benar-benar punya rasa ingin tahu yang begitu kuat tentang Tuhan memberikan dia penglihatan dan ingin tahu itu apa sih yang membuat dia jadi heran. Ini seperti yang dialami oleh Musa. Kita lihat ya, Kisah Rasul 7 ayat 31. Kisah Para Rasul 7 ayat 31. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Amin.
Amin. Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Stefanus. Stefanus ini dia sedang berkata-kata tentang kisah hidup perjalanan nenek moyang Israel, ya. Mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub sehingga sampai pada Yusuf, dan sampai pada Yusuf akhirnya sampai kepada seorang tokoh yang bernama Musa. Tuhan utus dia untuk membebaskan orang Israel, saudaraku, ya. Dan pada waktu Musa yang kita sudah bicarakan di ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, melihat orang Israel diperlakukan tidak manusiawi, diperlakukan jahat, diperlakukan kasar oleh orang Mesir. Dan dia membela orang Israel, saudara sebangsanya itu, dengan dia membunuh orang Mesir. Nah, pada waktu dia bunuh orang Mesir, suasana kesan Tuhan, dan dia berpikir bahwa nanti saudara-saudara orang Israel ini akan mengetahui bahwa dialah ini yang akan dipersiapkan untuk membebaskan orang Israel. Saudara kesan Tuhan, waktu besok pagi dia datang, dia lihat dua temannya ini sedang bertengkar dan dia mencoba untuk melerai, dia mencoba untuk bagaimana menyelesaikan. Ternyata saudaraku yang membuat onar ini marah dan dia bilang kepada Musa, apakah engkau ingin menjadi pemimpin atas kami? Siapa mengangkat engkau untuk menghakimi kami? Dan dia bilang dengan kata-kata itu Musa jadi takut, saudaraku. Dan Musa lari, ya, dia pergi ke tanah Midian. Dan di sana suasana kesan Tuhan, dia bertemu dengan istrinya yang bernama Sipora, lalu kemudian mereka kawin, dia punya anak di sana. Nah, Musa selama 40 tahun di tanah Midian itu, dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Suasana kesan Tuhan di tanah pengembaraan dia di sana. Dia waktu pergi jalan-jalan, dia lihat itu ada semak belukar terbakar. Dan dia lihat ada api menyala, tapi anehnya kok tidak terbakar seluruhnya, hanya tempat khusus di situ saja. Dan dia ingin tahu, saudaraku, apa yang terjadi yang menjadi penglihatan dia itu, saudaraku. Nah, ini telinga yang terlatih di sini, saudaraku. Suatu pengalaman rohani ketika engkau mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, tentu ada sebuah kerinduan di hatimu, ingin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau ingin mengetahui akan rahasia-rahasia firman di sini. Jadi ini telinga yang terlatih ada di sini, ya. Memiliki keinginan tahuan, bukan keinginan tahuan akan si A begini, si B begitu, itu nggak perlu Bapak Ibu sekalian. Kita ingin tahu apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin tahu apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita ingin mengenal pribadi Tuhan itu lebih lagi, saudaraku. Dari waktu-waktu sebelumnya, ya. Kalau dulu kita hanya sekedar, tapi dengan kita makin hari makin cinta Tuhan, kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi orang-orang yang telinganya terlatih, mereka punya hasrat yang begitu kuat, keinginan yang begitu kuat, keingintahuan untuk mengenal akan firman Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, tanpa engkau sadari, tanpa terasa, itu membuat telinga rohanimu makin peka, menjadi telinga yang begitu cepat menangkap apa menjadi maunya Tuhan. Katakan amin, ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudara-saudaraku. Telinga yang terlatih, itu kenapa? Karena ada M yang kedua, saudaraku. Siapa orang yang mengetahui telinga yang terlatih ini? Yang kedua, dia adalah orang yang bukan cuma memiliki keinginan tahuan tentang penglihatan atau pengalaman dia dengan Tuhan yang membuat dia menjadi heran, tapi yang kedua juga membuat dia ini membuka telinganya untuk apa? Untuk dia bisa mendengar Allah berbicara, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada dia, ya, kepada Musa. Mari kita lihat ini, Kisah Rasul 7 ayat 32. Kisah para Rasul 7 ayat 32. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Amin. Amin. Pada waktu Musa ingin tahu melihat kejadian yang dia alami itu sebuah penglihatan di depan mata dia, dia sebenarnya ingin tahu apa sih yang sebenarnya terjadi ini, saudaraku. Dia jadi penasaran, saudaraku. Dan akhirnya di sini dia mulai memiliki suatu telinga yang terbuka. Dia membuka telinganya untuk apa? Mendengar, ya, Allah berbicara. Amin. Allah berbicara kalau saudara saya membuka telinga. Terkadang orang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena pada waktu Allah bicara, dia tutup telinganya. Bagaimana dia bisa dengar suara Tuhan? Saudara, oleh sebab itu memintalah supaya Tuhan memberi engkau telinga seorang murid. Amin. Ya.
berkata, memberikan kepadamu telinga dan juga lidah seorang murid. Nah, telinga seorang murid itu adalah telinga yang mendengar. Hati seorang murid itu adalah hati yang selalu bisa merasakan, hati yang bisa benar-benar dia bisa mengecap segala kebaikan Tuhan di hatinya. Dan lidah seorang murid itu adalah orang yang suka memperdengarkan firman Tuhan. Jadi murid itu tugasnya belajar, saudaraku ya. Sementara guru itu tugasnya membicarakan, mengajar akan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau engkau sudah terlatih menjadi seorang murid, akhirnya engkau sudah dipersiapkan juga menjadi seorang guru, ya saudaraku. Seorang yang bisa memberikan sebuah pengertian dari sebuah rahasia-rahasia yang belum dipahami. Itu tugas seorang guru, ya saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu, telinga yang terlatih yang kedua itu kenapa? Karena orang membuka telinganya itu mendengar Allah berbicara. Nah, Allah waktu berbicara dia sedang memperkenalkan dirinya ya, seperti dikatakan dalam ayat ini. Tuhan katakan kepada Musa, "Akulah Allah nenek moyangmu." Sudah tahu Allah nenek moyang orang Israel itu siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah nenek moyang orang Israel, saudaraku. Abraham, Ishak dan Yakub ini tiga figur yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi Abraham ini benar-benar dia sangat taat pada Tuhan. Dia bisa dengar suara Tuhan. Turun ke anaknya juga. Anaknya Ishak sangat taat pada Tuhan dan dia bisa dengar suara Tuhan. Turun kepada cucunya juga yaitu Yakub. Yakub taat dan dia bisa dengar suara Tuhan. Ini orang-orang yang memiliki telinga yang terlatih. Ingat Bapak Ibu sekalian, Abraham juga disebut bapak orang beriman, bapak banyak bangsa, dan lewat Abraham dan keturunannya semua bangsa diberkati Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Abraham adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita semua juga adalah orang yang dipilih Tuhan ya. Abraham, Ishak dan Yakub mereka sudah dipilih Tuhan dan kita juga menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Nah, karena itu Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Orang-orang Kristen yang suka mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan di hati mereka iman mereka bertumbuh, saudaraku. Kenapa banyak orang imannya tidak bertumbuh? Karena dia tidak melatih dirinya mendengar firman Tuhan. Yang dia suka dengar, saudara-saudaraku, kabar-kabar di luar. Ada perang, ada kecelakaan, ada kematian, ada pembantaian, ada kebakaran. Itu boleh-boleh saja, itu sifatnya informasi. Tapi itu tidak akan pernah bisa membuat imanmu bertumbuh. Yang terjadi akan membuat engkau menjadi khawatir, engkau menjadi takut, engkau menjadi cemas, engkau menjadi gelisah, engkau tidak tenang. Dalam keadaan, saudaraku, rasanya itu enggak nyaman. Tapi ketika engkau dengar firman Tuhan setiap hari, maka sudah bisa dipastikan imanmu itu bertumbuh. Dan kalau imanmu sudah bertumbuh, siap-siap. Mujizat, ajaib, pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan dari Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini saudaraku ya. Yang kedua, mari kita lihat saudaraku, telinga yang terlatih. Saudara, itu kenapa? Karena yang ketiga, ini dia dahsyat. Yang ketiga ada M yang ketiga, yaitu karena orang percaya dia menerima apa? Dia menerima pesan penting dari firman Tuhan. Pesan penting dari firman Tuhan itu sebagai teguran keras baginya. Jadi kita ini kadang-kadang mendengar firman bukan cuma firman yang lembut, yang baik-baik saja, tapi firman yang keras, firman yang menegur kita bisa hati-hati. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 33. Kisah para Rasul 7 ayat 33. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Amin. Pada waktu Musa ingin tahu apa yang sedang terjadi di semak belukar itu, kok ada api. Api ini dari mana? Siapa yang kasih api itu, saku? Dan dia ketika dia ingin menyingkir, dia ingin melihat, saku, apa yang terjadi, dan di sini firman Tuhan datang ya. Dan apa yang Tuhan katakan di sini benar-benar sebuah teguran, sebuah peringatan Tuhan bagi Musa. Nah, kita perhatikan, dikatakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 33, lalu firman Allah kepadanya, artinya Allah berbicara kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Kenapa? Sebab tempat
di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Wow, luar biasa ya. Tanah yang kudus. Kenapa? Karena tempat itu Tuhan hadir. Jadi nggak bisa sembarangan, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga, telinga yang terlatih itu kenapa, saudaraku? Karena orang menerima, lawan dari kata menerima apa? Menolak, ya. Orang menerima pesan penting dari firman Tuhan sebagai teguran keras baginya. Nah, ada orang yang ketika mendengar firman Tuhan sebagai teguran keras, dia malah menolaknya. Dia malah mengabaikannya. Itu salah, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sampai mengabaikan firman Tuhan yang keras sebagai teguran bagi dirinya, itu paling bahaya, saudara-saudaraku, ya. Amsal pasal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, dia akan mati, ya. Orang yang meremehkan firman, orang yang mengabaikan firman, itu ada konsekuensinya, ada akibatnya, saudaraku. Alkitab berkata dia akan mati, ya. Itu ada di Amsal pasal 13 di ayat yang ke-13, saudaraku, ya. Amsal 13 ayat 13, saudaraku. Perhatikan ayat ini berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi orang yang saudaraku menerima firman Tuhan, meskipun firman itu keras seperti cambuk, saudaraku, itu benar-benar saudaraku itu menghajar dia, saudaraku, itu adalah kebaikan Tuhan, ya, supaya dia tidak sampai tersesat, dia tidak sampai binasa. Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan cinta orang berdosa, tapi Tuhan benci perbuatan orang berdosa itu. Semua kita orang berdosa, saudaraku. Tuhan cinta kita. Bukti Tuhan cinta kita orang berdosa apa? Dia mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ini yang berdosa, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setiap dosa dan pelanggaran itu, Bapak Ibu sekalian, pasti ada akibatnya. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, firman Tuhan terkadang bisa lembut, terkadang bisa keras. Jadi jangan terima firman yang lembut, yang baik-baik saja, yang senang-senang aja. Tapi terima juga firman Tuhan yang keras untuk mendidik kita dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan suatu. Sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman itu harus diperbaiki. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Amin. Sehingga kita akhirnya bisa memuliakan Tuhan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen yang mengalami 3 tahapan langkah iman ini, maka sudah bisa dipastikan, saudara-saudaraku, dia memiliki telinga yang terlatih. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Apa keuntungannya, apa manfaatnya bagi orang-orang yang telinganya terlatih. Mari kita lihat ini. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima firman, ya saudaraku, dia yang menerima firman yang datangnya suara Tuhan itu kepadanya. Jadi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia menerima apa? Dia menerima datangnya firman, ya, atau suara Tuhan padanya. Amin. Jadi pada waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan datang menghampiri telinganya, dia itu menerima. Amin. Bukan menolak, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 31. Kisah para Rasul 7 ayat 31. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Amin. Amin. Datanglah suara Tuhan kepadanya. Kalau saudara-saudara kedatangan tamu, pasti engkau senang, apalagi tamu yang engkau harapkan, yang engkau sedang rindukan, engkau sedang nanti-nantikan. Itu membuat engkau bahagia, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, pasti engkau ingin menyediakan sesuatu yang terbaik bagi tamu yang berkunjung ke rumahmu. Saking hatimu begitu senang, saudaraku, ya. Sama seperti Abraham, ketika dia menerima ada kunjungan malaikat Tuhan, ada 3 orang malaikat Tuhan datang, dan Abraham, saudaraku, ketika mendapatkan kunjungan malaikat Tuhan, ya, kedatangan 3 orang ini, saudaraku, Abraham langsung suruh istrinya Sarah, mereka buat persiapan, buat makanan, saudaraku, buat suguhan sajian makanan yang bisa dia berikan kepada malaikat Tuhan ini. Wow, Abraham ambil domba yang terbaik, lembu yang terbaik,
disembelih lalu dimasak, diolah menjadi satu sup yang begitu enak. Apakah itu sup brenebon, apakah itu sup yang asparagus? Abraham berikan yang terbaik bagi 3 orang malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Dan disitulah Abraham bisa mendengar pesan Tuhan yang disampaikan bahwa mereka datang ini, mereka mau musnahkan kota Sodom dan Gomora yang begitu terkenal bejatnya, begitu terkenal dengan manusia-manusia yang begitu sudah membuat kejahatan, dan itu membuat keluh kesah orang Sodom, kota Sodom Gomora itu naik kepada Tuhan di sorga. Dan Tuhan utus 3 orang datang berkunjung, dan Tuhan tidak tega, saudara-saudaraku. Tuhan mau pergi musnahkan kota Sodom dan Gomora, tapi dia nggak tega. Ada seorang sahabatnya yang bernama Abraham, saudaraku. Tuhan sebelum melakukan itu, dia nggak tega, dia nggak bisa sembunyikan. Dia datang dan dia kasih tahu kepada Abraham. Kenapa Abraham sampai bisa menjadi orang yang telinganya terlatih? Karena dia punya 3 hal yang tadi, ya saudaraku. Dan ini hasilnya, Bapak Ibu. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima datangnya suara Tuhan padanya. Mari pegang telinga saudara, bilang, Tuhan Yesus, malam ini Engkau sedang berbicara kepadaku, dan aku menerima firman yang datang kepadaku. Katakan amin, ya. Jadi jangan menolak, terima firman, terima, saudaraku, karena itu adalah pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Membuat dia menjadi semakin takut kepada Tuhan Allah. Jadi dia nggak berani neko-neko, dia nggak berani macam-macam, saudaraku. Dia semakin takut kepada Tuhan. Ini yang terjadi pada Musa. Kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 32, saudaraku. Kisah Rasul 7 ayat 32, Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Amin. Artinya Musa ini menjadi orang yang semakin takut pada Tuhan. Bukan ketakutan, saudaraku, pada waktu orang diintimidasi, tidak. Tapi Musa semakin takut, artinya dia memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Ya, dia nggak berani macam-macam, saudaraku. Dia menjadi orang yang luar biasa. Itulah telinga yang terlatih. Amin. Kita lihat yang terakhir, saudaraku, yang ketiga. Hasil yang ketiga, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, artinya memiliki telinga yang terlatih. Apa yang terjadi? Dia sadar tempat ia berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, tempat di mana engkau ada saat ini, sementara engkau dengar firman Tuhan, pastikan tempat di mana engkau berada itu adalah tempat yang kudus. Kenapa dikatakan kudus? Karena pribadi yang kudus ada di situ. Pribadi yang kudus dengan hadirat yang kudus sudah hadir di rumah kita masing-masing, ya. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 33. Kisah Rasul 7 ayat 33. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Amin. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa posisinya berdiri. Nah, saudara, saya ini kan posisinya duduk, ya. Duduk di tempat di mana engkau duduk saat ini. Engkau berdiri, engkau duduk, itu adalah tempat yang kudus. Kenapa? Karena pribadi yang kudus sudah hadir di rumah kita masing-masing, ya. Karena itu kita belajar untuk menghormati dia, saudaraku. Dan saya percaya Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Dan Alkitab memberikan sebuah jaminan, orang-orang kudus tidak akan kekurangan satupun yang baik. Tuhan akan menyediakan semua yang keperlukan dalam kehidupan ini. Haleluya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan mari kita akan sama-sama kita akan berdoa, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan. Haleluya. Oke, di sana ada Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Apakah Ibu Kesia mau berdoa buat firman Tuhan malam ini? Iya, Pak. Oke, mungkin Ibu Kesia. Oke, baik, mungkin bisa digantikan oleh Pak. Tadi Pak siapa yang berdoa tadi sebelum firman? Saya. Pak Fransaki. Nah, ini sekarang gantian. Pak Lukas berdoa untuk firman Tuhan, ya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Untuk kami sebagai murid-murid-Mu untuk mempunyai telinga yang terlatih, untuk memiliki keinginan tahuan akan firman-Mu yang Kau sampaikan buat kami, yang Kau ajarkan, yang Kau taburkan buat kami dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau menginginkan untuk kami membuka telinga kami untuk benar-benar mendengar akan suara-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami mempersiapkan telinga kami yang terlatih untuk benar-benar menerima satu teguran, suatu nasihat, suatu peringatan bagi kami dalam kehidupan kami, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak salah jalan, agar kami tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus mau bekerja berkarya di dalam setiap hati kami, di dalam setiap telinga-telinga kami, anak-anakmu, murid-muridmu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami menjalani dalam kehidupan kami dengan baik dan mendengar dengan dengar-dengaran akan suaramu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor John Sabunan begitu setia, memberkati kami setiap hari di dalam ibadah pagi maupun ibadah malam ini ya Tuhan. Engkau terus berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan terus. Amin. Amin. Marifat yang dari surga terus turun atas hamba-Mu ini Tuhan, agar firman yang ditaburkan buat kami selalu baru setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, istri dan anak-anak yang berkati. Demikian pun juga kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Engkau lawat kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu masih nyata dan ada di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau selama-lamanya. Kami ucapan syukur kami kepadamu buat firman-Mu di malam hari yang indah ini. Di dalam nama Bapa Putra Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati ya Pak Lukas di Sidoarjo. Salam untuk Oma Nana dan adik Kesia Willy Chan, adik Kesia Temi juga memberkati. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Iya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus di mana pada malam hari ini kita boleh menerima berkat firman yang begitu indah yang mengajarkan kepada kami sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya untuk mempunyai telinga yang terlatih untuk mendengar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak mengeraskan hati, jika jangan HP kita juga salah melangkah dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Bahkan kami menyiapkan telinga kami juga untuk kami tetap selalu kuat di dalam firman yang disampaikan melalui hambanya buat kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Tuhan Yesus memberkati juga kepada Pak Frans Angki yang sudah berdoa untuk firman Tuhan, bahkan juga pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans Angki. Terima kasih, dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa prapetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Waktu kesempatan saya persilakan Pak Hendro. Shalom semuanya. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik yang pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib yang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja Seri atau Everlasting.
Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan wanita besar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Amen. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Hendro. Amin, amin, amin. Iya. Terima kasih Pak Hendro yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Ya. Yesus memberkati Pak Hendro bersama Amin, amin, amin. anak-anaknya di Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita masuki selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bro Tikolu diganti dengan Ibu Lydia Eka. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Lydia Eka. Ya, shalom. Ya, Shalom. shalom. Selamat malam. Selamat malam. Untuk info penting. Oh, kok sampai sini, Pak? Bisa kelihatan, Bu, di depan layar monitor? Ya, ini langsung pengumuman ya, Pak. Ya. Ya, silakan. Untuk pengumuman Ya. atau info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 03312 68401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330 692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi gereja CLCC mulai pukul 4, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadat CLCC online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, tanda kasih, tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara semua hadir di ibadat ucapan syukur tatap muka pada tanggal 11 November pukul 10 ya, tempat anak saya ya, Saudari Lindawati, Jalan Palem Selatan 1, MB 16 Pondok Chandra Indah. Bagi yang di luar Jawa Timur, luar Pulau Jawa, dan luar negeri dapat mengikuti via Zoom online di link yang sama dan menyesuaikan waktunya di tempat masing-masing. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengasah skill-nya sebagai pelayan Tuhan di bidang host, pendoa profetik, dan pembawa berita pengumuman info gereja CLCC Zoom dan lain-lain dapat mempersiapkan dirinya Minggu Selasa malam 29 sampai 29
sampai 31 Oktober 2023 setelah ibadat Zoom. Info penting spesial Happy Birthday November 2023, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Iya. Terima kasih Ibu Lydia Eka yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CSCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia Eka bersama keluarga besar di Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia Eka. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan untuk pergumulan atau sakit penyakit atau permasalahan, Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan melalui chat di kolom di monitor layar depan ini dan nanti akan didoakan oleh Pastor John Sarbunan. Demikian pengumumannya dan saya sebagai host sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin ibadah kita dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya kami percaya bukan karena keluarga gagah kehebatan kami, tapi semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang hadir ada di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Pastor John sekali lagi yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Terima kasih kepada yang sudah bertugas yaitu Pak Hendro Sugiarto. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro. Tuhan Yesus memberkati juga Pak Frans Angki. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia Eka. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kepada Ibu Kesia Wilichan yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia Wilichan yang ada di Hong Kong. Maju terus bersama Tuhan. Dan Ibu Marta juga terima kasih sudah hadir juga ibadah pada malam hari ini. Kepada Ibu Cinta, Adik Cindy, Adik James, Adik Johan, juga Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan kita melalui doa berkat. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto yang telah memimpin ibadah kita malam hari ini dari awal sampai kesudahannya. Sudah berjalan dengan baik ya, luar biasa. Amin. Oke, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dalam pengumuman tadi itu ya, dari tanggal 29 kemarin, hari ini tanggal 30, besok 31 ya, saudaraku. Nah ini saya ingin terus untuk mengasah skill Bapak Ibu sekalian ya, kita sama-sama mengasah skill kita, baik di bidang host, di bidang pendoa profetik dan juga yang menyampaikan pengumuman. Jadi saya lihat ini semua sudah kemajuan luar biasa. Jadi untuk yang doa profetik itu bilang ketika dia mau menaikkan doa profetik, dia berkata, saya akan menaikkan doa profetik ya, menaikkan, bukan membacakan. Meskipun ada di depan layar monitor, itu sudah tertulis demikian ya. Jangan bilang membaca Bapak Ibu. Kemudian yang menyampaikan pengumuman juga, puji Tuhan, semua sudah, ini perkembangannya bagus sekali, pertahankan itu ya. Jadi memang kadang ada yang masih baru, jadi dia masih perlu menyesuaikan ya. Jadi waktu menyampaikan pengumuman, saya akan menyampaikan pengumuman ya. Pengumuman, bukan membacakan saudara-saudaraku. Nah, seperti tadi juga Pak Frans Angki, puji Tuhan ya, tadi kemajuan luar biasa. Jadi untuk firman Tuhan diperdengarkan ya, Alkitab bilang dengarlah firman Tuhan. Jadi memperdengarkan firman itu penting. Nah, memperdengarkan untuk siapa? Untuk diri kita dulu, untuk diri saya. Kita perdengarkan firman itu supaya telinga kita terlatih mendengar firman Tuhan. Dengan kita memperdengarkan itu juga kita perdengarkan kepada saudara-saudara yang lain ya. Sehingga kita ini yang menyampaikan firman ini kita berbicara atas nama pribadi Tuhan ya. Jadi Tuhan pakai mulut kita untuk memperdengarkan firman. Nah, tadi makanya saya minta Pak Frans Angki memperdengarkan firman ya, seperti itu. Nah, semua kita tentu akan dilatih Tuhan sehingga kita jadi terbiasa.
Sehingga dari waktu ke waktu telinga kita ini menjadi peka ya. Oke, itu saja dulu dari saya dan tetap semangat Bapak Ibu, kita doakan acara tanggal 11 bulan 11 itu tanggal cantik ya. Satu hari sebelum acara tanggal 11, tanggal 10 itu Pak Hendro nanti bisa dicatat. Itu adalah ulang tahun Ibu Rosalin di Kuala dari Jerman dan Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Tanggal 10 November itu hari bersejarah di bangsa kita ya, khususnya orang Surabaya, itu adalah hari pahlawan saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau ada yang berulang tahun di bulan November ini, silakan saudara-saudara bisa sampaikan apakah anakmu, apa cucumu atau suami atau siapa, nanti bisa dikirimkan datanya ke Ibu Sinta dan nanti setiap kali kebaktian bisa ditampilkan ya, dan kita akan doakan terus. Kita akan doakan juga sahabat-sahabat kita yang hari ini mereka terganggu kesehatannya, tidak bisa sempat hadir, kita doakan mereka ya. Dan kita berdoa untuk Pak Darmawan Lim yang akan menikah tanggal 2 Desember. Kemudian juga untuk kesehatannya bersama calon istrinya Ibu Ana Nova ya. Kita berdoa, kemarin ada beberapa pasangan yang datang waktu kebaktian di kemarin ya, kita kebaktian CLCC di Pondok Chandra, puji Tuhan saya undang, dan mereka-mereka yang datang kemarin itu adalah mereka-mereka yang akan menikah di gereja CLCC. Kita doakan supaya semua bisa berjalan lancar. Ya, demikian juga dengan Bu Indriani, juga anaknya akan menikah dengan calon menantunya ini. Kita doakan kesehatannya ya. Dan Ibu Linda Effendi juga kita henti-hentinya berdoa untuk beliau. Kemarin Bu Lydia Eka menyampaikan satu rasa bagaimana hati begitu sedih bercampur gundah gulana. Memang itu saya bisa membayangkan ya bagaimana ketika almarhum Oma ya, itu benar-benar satu pergumulan. Tapi inilah memang Tuhan punya rencana bagi setiap orang percaya itu dengan cara yang ajaib ya. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk sahabat kita Ibu Linda Effendi. Puji Tuhan, ini adalah sahabat saya yang lama selaku sampai hari ini kami tetap bersahabat, dan dia seorang yang cinta Tuhan luar biasa. Namun ketika dia mengalami serangan ini, stroke ini, memang ini agak mengganggu ya, tapi saya percaya Tuhan kasih dia kekuatan, kemenangan. Kita minta keajaiban Tuhan terjadi untuk Ibu Linda Effendi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang menjadi harapan saya untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Saya percaya tidak ada doa yang sia-sia ya. Semua doa yang kita naikkan itu pasti mendapat tanggapan daripada Tuhan ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan sampai membiarkan umatnya itu dalam keadaan mengalami pencobaan yang lebih melampaui kekuatannya. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin. Oke, mari Bapak Ibu kita akan satu dalam doa malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Tuhan, malam ini kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk sahabat terkasih Ibu Linda Effendi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu malam hari ini. Sembuhkan dia, maka dia sembuh. Pulihkan dia, maka dia pulih. Sehatkan dia, maka dia sehat. Kuatkan dia, maka dia kuat. Oh Tuhan, kami percaya pencobaan yang dia alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan dia sebagai manusia. Tuhan, hiburkan hatinya di saat dia susah dan sedih. Tuhan, mari Bapa, tangan-Mu yang kuat pegang dia. Peluk dia, gendong dia, Tuhan. Belai dia, kuatkan dia, bahwa dia berjalan dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, bangkitkan imannya dia Tuhan. Sehingga iman itulah yang membuat kuasa Tuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Ibu Linda Effendi, yang kau terima aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Malam ini kami minta Tuhan dengan hati yang percaya, kami minta dengan sebuah belas kasihan daripada Tuhan untuk sahabat terkasih Ibu Linda Effendi. Tuhan, mari kami minta anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Kami minta Tuhan Yesus, mari kesempatan Kau beri bagi hamba-Mu ini, untuk dia bangkit bersama dengan Tuhan. Terima kasih, percaya malam ini Tuhan sudah dengar doa kami. Tuhan, sembuhkan juga Ibu Welly Hukubun, sembuhkan juga Ibu Joyce Putirai, sembuhkan dia, sembuhkan suaminya dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih malam ini siapapun yang sakit, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Oh, sembuhkan Pak Frans Angki Kuara Emerin, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan bagian kepalanya, bagian tubuh yang ada keluhannya di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu Pak Frans Angki, atas istrimu juga Ibu Selvi, di dalam nama Yesus yang kau terima malam ini. Juga untuk Ibu Marta, yang kau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu
kepadamu. Untuk Ibu Lydia Eka, untuk suami anak mantu, aliran kesembuhan mengalir atas mereka juga di dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto, Oma Nana, dan adik Kesia Temi, aliran kesembuhan mengalir atasmu juga malam ini. Untuk Ibu Kesia Willy Chan di Hong Kong, aliran kesembuhan juga mengalir atas malam ini. Untuk Pak Hendro, Ibu Silviana, aliran kesembuhan mengalir atas mereka, dan juga untuk mertuanya, yaitu Bapak Sugeng, aliran kesembuhan juga mengalir atas tubuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami teringat akan seorang ibu, ya Tuhan Yesus, yang ada di Palem Selatan, Palem Utara. Tuhan, sembuhkan dia, Ibu Eli, dalam nama Yesus. Sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kasihani dia Tuhan, mari jangan biarkan dia putus asa dan ingin mati bunuh diri dalam nama Yesus. Sembuhkan dia saat ini. Terima kasih Tuhan, sembuhkan dia. Untuk Yosin, Tuhan sembuhkan dia, lepaskan dia dari keterikatan narkoba di dalam nama Yesus. Untuk ibunya, Tuhan lepaskan dia Tuhan dari segala roh putus asa. Tuhan hiburkan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk sahabat-sahabat yang terkasih yang kami kunjungi setiap saat, baik secara pribadi kami kunjungi Tuhan. Seorang ibu juga ya Tuhan di usia yang bertambah suntuk, Tuhan sembuhkan dia juga yang merasa susah dan sedih. Untuk Ci Agim juga sembuhkan dia, lepaskan dia dari keterikatan narkoba di dalam nama Yesus. Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami di hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova yang ada di Medan. Mereka akan menikah pada tanggal 2 Desember. Tuhan tolong semua persiapan demi persiapan, semua boleh berjalan dengan baik. Berdoa Tuhan cukupi segala sesuatu. Tuhan pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan. Pakai mereka menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Oh Tuhan, menjadi penjala jiwa, menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan berkati kebaktian malam ini. Kami percaya Tuhan berkati kebaktian Tuhan besok pagi. Tuhan berkati juga kebaktian sepanjang minggu ini. Tuhan berkati juga kebaktian pada tanggal 11 bulan depan di Tuhan Yesus putrinya Ibu Lydia Eka, yaitu Saudari Lindawati. Tuhan tolong hadirat Roh Kudus, kuasa, urapan, mujizat, penyertaan, perlindungan Tuhan. Malaikatmu Engkau mendahului kami hadir di sana. Lawat setiap jiwa yang hadir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, percaya Engkau sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah dan sedih, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh, beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan. Oh Tuhan, sembuhkan juga bosnya Luis ya Tuhan, untuk nenek yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Bosnya Luis, sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya. Kami percaya mendengar doa kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Kami berkati bangsa Israel saat ini, sebab Engkau berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Siapa yang mengutukinya, dia akan juga dikutuk oleh Tuhan. Kami tidak mau mengutuki bangsa Israel. Kami mau memberkati mereka. Diberkatilah Engkau bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, nenek moyang bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami berkati mereka supaya kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kedamaian, kesejahteraan, oh Tuhan Yesus, ketenangan batin terjadi di sana. Tidak ada lagi Tuhan pertumpahan darah, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi peperangan, semua hidup rukun dalam nama Yesus. Dan semua yang hadir malam ini, baik keluarga, suami, istri, kakak beradik, semua hidup rukun, saling mengasihi. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian. Semua ini menjadi milik kesayangan Tuhan. Semua hidup damai, semua saling mengasihi di dalam nama Yesus, semua saling tolong-menolong. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan melampaui apa yang kau doakan, apa yang kau minta. Tuhan sudah mendengar doamu. Diberkati semua yang hadir malam ini, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, Pak Lukas, oh Tuhan, Ibu Lydia Eka, juga Pak Ento, juga Pak Frans Angki, Ibu Kesia Willy Chan, oh Tuhan memberkati Ibu Marta, Ibu Sinta, semua yang hadir malam ini, semuanya sudah diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, amin.
Selamat malam Bapak Ibu Ya, sekalian. Pak John, Pak Tuhan berkati Lukas, Pak Hendro, Anggi, Pak Lukas, Ibu Tuhan Eka, berkati ya. Ibu Bu Kesia Sinta, Milican, Pak Frans iya, Angki, Kesia. Bu Lydia Eka. Tuhan berkati ya. Salam. Oke, shalom semuanya. Selamat beristirahat sampai kita Amin. ketemu Terima kasih lagi. Pastor. Doanya Sama-sama Bu Tuhan Kesia Yesus Milican, memberkati. semangat ya. Selamat malam Amin, semuanya. amin. Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam, Tuhan berkati Bu Kesia. Ya. Nara. Ya, saya Nara, God bless you. Bu Eka, salam buat Pak Eka semua ya di rumah. Tuhan berkati Pak Frans Angki, Bu Kesia, sampai jumpa lagi. Shalom, bye-bye.